Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang sholat Idul Adha yang berbahagia, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia dan nikmatnya kita dapat hadir bersama-sama di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa, semoga kehadiran kita di tempat ini Allah catat sebagai amal ibadah dan Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat di sisinya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang zaman, yang dari diri beliaulah kita ambil suri teladan dan kita ikuti ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Sidang sholat Idul Adha yang berbahagia, hadirin wa hadirat, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sholat Idul Adha tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tahun 2026 Masehi di Masjid At-Taqwa ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ketua DKM Masjid At-Taqwa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Eman Suherman. Yang ketiga, laporan panitia kurban Masjid At-Taqwa tahun 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Herman. Yang keempat, pelaksanaan sholat Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khotib yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Nizaruddin BED MA. Jazakallahu khairan katsir kepada Bapak Ustadz yang berkenan untuk memenuhi undangan kami. Dan sebagai Bilal akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Imam Anwari. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban nanti akan dilaksanakan kurang lebih pukul 08.30 kepada pekurban para mudhohi yang berkenan hadir untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya bisa hadir menyaksikan penyembelihan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nggak mau maju, soalnya masih banyak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin
jamaah sholat Idul Adha Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini akan mampu menjadi motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kita semua selalu mengikutnya akan selalu taat dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan juga kita akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Atas nama seluruh pengurus Masjid At-Taqwa, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada kita semua dan mengangkat derajat kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Al-Baram Pak Ustadz Ahmad Jaruddin BIDMA yang pada kesempatan ini telah hadir memenuhi undangan kami untuk mengisi khutbah sekaligus imam pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, kami melaporkan pada seluruh jamaah bahwa alhamdulillah pada tahun ini Masjid At-Taqwa kembali mengadakan pemotongan hewan kurban berupa sapi maupun kambing yang kami terima daripada jamaah. Adapun hewan kurban sapi pada tahun ini sebanyak 6 ekor dan kambing sebanyak 15 ekor yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pemotongan pada sholat Idul Adha atau sekitar pukul 8.30 pagi. Dan diharapkan kepada para pekurban untuk dapat hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut di halaman depan atau di kebun yang telah kami sediakan. Yang ketiga, insya Allah penyaluran kurban kami diutamakan bagi warga di sekitar, yaitu meliputi warga RT 5 sampai dengan RT 9 dan juga warga sekitar Masjid At-Taqwa yang insya Allah nanti akan kami laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, kepada Bapak Ibu Sohibul Kurban, kami atas nama pengurus dan panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami, dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hewan kurban para jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan salat, izinkan kami untuk sedikit mengingatkan kembali mengenai tata cara sholat Idul Adha ini, bahwa sholat Idul Adha ini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dengan jumlah rakaat sebanyak 2 rakaat dengan urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama, niat di dalam hati, kemudian takbiratul ihram. Setelah imam nanti takbiratul ihram, makmum ikut takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Dan pada setiap takbir disunahkan untuk membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam membacakan surat Fatihah dan surat sampai dengan selesai pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali, dan pada setiap takbir juga disunahkan membaca tasbih dan seterusnya sampai dengan salam.
Setelah selesai sholat, kepada para jamaah dimohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu, dan kepada para jamaah wanita atau akhwat dimohon agar tetap mengenakan mukenanya untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khotib sampai dengan selesai. Dengan acara selesai, kepada para jamaah dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing dan disunahkan untuk mengambil jalan lain selain daripada jalan keberangkatan dari pagi. Demikian tata cara dan hal-hal yang dapat kami sampaikan. Atas nama seluruh pengurus Masjid At-Taqwa, mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan Idul Kurban pada tahun 1447 Hijriah ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Masjid At-Taqwa telah menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Adapun berikut adalah nama sahibul kurban. Kelompok sapi pertama: 1. Bapak Haji Nyoman Wenten Arta dan keluarga. 2. Bapak Haji Yuskinanda dan keluarga. 3. Bapak Taufikur Rahman dan keluarga. 4. Bapak Eman Suherman dan keluarga. 5. Bapak M. Iqbal Khadafi Nasution dan keluarga. 6. Ibu Dr. Anda Riniadi binti RM Suwarno dan keluarga. 7. Bapak Yuwono Wijaksono dan keluarga. Kelompok sapi kedua: 1. Ibu Hajah Maimanah binti Haji Anwar Baharudin dan keluarga. 2. Ibu Jati Parmawati binti Dario dan keluarga. 3. Bapak Jalu Pratomo dan keluarga. 4. Bapak Sumidi bin Marto Wijoyo dan keluarga. 5. Bapak Endrianto bin Haji Ermi dan keluarga. 6. Ratih Dewi Utami binti Sukirno. 7. Ibu Putih Mahardiani binti Mulyadi dan keluarga. Kelompok sapi ketiga: 1. Almarhumah Ibu Hajah Eni Haryani binti Soeharno dan keluarga. 2. Bapak Sultan Amrullah dan keluarga. 3. Ibu Yoce Sri Rahayu binti Ojo Sutarjo dan keluarga. 4. Almarhum Bapak Slamet Nuryono bin Abdul Karman dan keluarga. 5. Muhammad Rafa bin Nasifuddin dan keluarga. 6. Ibu Heni Fariza binti Haji Munir dan keluarga. 7. Bapak Iqbal bin Septi Endri dan keluarga. Kelompok sapi keempat: 1. Ibu Titi Rismiati binti Gunadi dan keluarga. 2. Almarhum Bapak Tamrin bin Abdul Jalil dan keluarga. 3. Bapak Aceng Komarudin bin Haji Endang Suherman dan keluarga. 4. Ibu Titi Yuliani binti Sastro Suwito dan keluarga. 5. Ibu Satri Dania Sulfiati binti Novalis dan keluarga. 6. Bapak Gredi Sukirmo dan keluarga. 7. Almarhum Bapak Sanusi Cokro Digdo. Kelompok sapi kelima: 1. Almarhum Bapak Anwar Sulaiman dan keluarga. 2. Prestika Yeti Kinasi binti Sumidi Mimit Pidiatmoko dan keluarga. 3. Ibu Morina binti Jarnas dan keluarga. 4. Ibu Susrifah binti Ismail Abdul Latif atau Lang Yudi. 5. Bapak Ferdi Hadi Suprobo bin Sukarsono dan keluarga. 6. Bapak Okta Budi Hapsara bin Julius Wahyonto dan keluarga. 7. Aidina Zahra Arianto binti Ahmad Arianto. Kelompok sapi ke-6: 1. Bapak Haji Muhammad Imam Anwari dan keluarga. 2.
Ibu Indina Fajriyah binti Haji Imam Busro dan keluarga. 3. Bapak Ahmad Furqon Latuma Kulita bin Latuma Kulita dan keluarga. 4. Bapak Damong Asdama bin Askawi. 5. Muhammad Hasbi Asidki bin Nur Amali. 6. Ibu Nurliawati binti Mukhtar. 7. Ibu Yohana. Adapun korban kambing sebagai berikut. 1. Ken Angela Widyastuti binti Sugianto. 2. Ibu Karmi binti Karsorejo dan keluarga. 3. Herika Ramadhani dan keluarga. 4. Ilham Maulana bin Eman Suherman dan keluarga. 5. Muhammad Rafi Hadiyasa. 6. Muhammad Al-Faza dan keluarga. 7. Salvina Putri Hafiza binti Abdul Hafid. 8. Jepri Nugroho Setiawan bin Joko Murtopo Ojianto Setiawan. 9. Fajar Fardi dan keluarga. 10. Erika Mandareta binti Edmond. 11. Bianca Harma Amabel binti Yanita Murdani. 12. Almarhum Ludian Maiko Pranaya binti bin Mardi. 13. Ibu Rizda Vianita. 14. Bapak Grendi Sukirmo dan keluarga. 15. Bapak Muhammad Herman. Kami sebagai panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga korban Bapak Ibu diterima Allah Subhanahu wa taala, lipat gandakan pahala dan memberikan keberkahan atas rezeki yang telah dikeluarkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه
فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المؤمنين رحمهم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد أضحى ويوم الصوم ويوم المغفور إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على ظالم الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. ثم أما بعد
فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله القائل في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib dan mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan khatib juga mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah Allah karuniakan kita 10 hari terbaik, dan di hari ini 10 Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan taufik dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat sunnah Idul Adha dan dilanjutkan dengan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini gema takbir kembali membelah langit, menggetarkan dinding-dinding hati kita yang mungkin mulai mengeras oleh urusan dunia. Di tengah gemuruh perayaan yang megah ini, izinkan melalui mimbar ini khatib melayangkan sebuah pertanyaan yang menukik langsung ke dalam dada kita. Untuk siapa kurban yang kita sembelih hari ini? Kita sering merasa sudah soleh atau sangat soleh karena mampu membeli hewan kurban, mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dengan memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan salat Idul Adha, dengan puasa hari Arafah, dan di saat yang sama mungkin di antara kita ada yang lalai, ada yang lupa membiarkan sosok yang sangat memiliki jasa kepada kita, seorang perempuan yang bertaruh nyawa melahirkan kita, menangis dalam sepi karena mungkin kita lalai, karena mungkin kita mengabaikannya. Hari ini mari kita tengok kembali rahim tempat kita berasal, tempat di mana pengorbanan sejati dalam hidup kita pertama kali dimulai. Jika kita menengok sejarah Idul Adha, kita selalu mengagumi keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putra tunggalnya demi perintah Allah. Kita mengagumi sosok Nabi Ismail yang dengan kesabarannya siap menjalankan perintah Allah. Namun kita sering lupa pada kenyataan bahwa sejarah agung ini tidak akan pernah ada tanpa peran seorang ibu luar biasa yang bernama Siti Hajar. Bayangkan seorang perempuan yang ditinggalkan sendirian dengan bayinya di tengah lembah gersang Mekah, tanpa air, tanpa tanaman, dengan bayi yang menangis kehausan. Seorang ibu itu berlari 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah, bukan untuk olahraga, melainkan sebuah aksi kurban yang nyata. Seorang ibu yang mengorbankan sisa tenaganya, mengabaikan rasa haus dan lelahnya sendiri demi menyambung nyawa darah dagingnya.
Itulah madrasah kurban pertama dalam Islam yang lahir dari rahim dan kasih sayang seorang ibu. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه